Sebuah alur cerita FTV yang menceritakan seorang pria kampung yang bercita-cita ingin mempunyai usaha ternak domba dan juga kuliner domba bakar. Akan tetapi ia mengurungkan niatnya dikarenakan tidak memiliki modal sama sekali. Kemudian tibalah sebuah keberuntungan pada dirinya, di mana pria ini bertemu dengan seorang wanita kota. Dan inilah yang terjadi. Silakan siapkan kopinya dan eratkan kencing celananya dan cus kita ke alur cerita videonya. Hai brother, balik lagi bersama Susuka Story ID. Pada kali ini kita akan review sebuah alur cerita film yang sangat menarik. Perlu diketahui alur cerita film ini berisikan sebuah spoiler dan masih banyak kekurangan. Mohon izin kepada pihak yang videonya kami review ya. Oke, selamat menyaksikan. Cerita diawali dengan kita akan diperlihatkan kepada seorang wanita kota yang datang ke kampung. Wanita kota itu bernama Jessica, di mana Jessie disuruh oleh papanya untuk bekerja di hotel miliknya. Karena papa Jessie memiliki sebuah hotel di kampung tersebut. Gue harus sampai lebih dulu daripada papa. Di lain sisi kita akan dibawa kepada Erdin, seorang pemuda kampung yang lagi mengembala domba. Dengan tidak sengaja Jessie menabrak domba Erdin. Erdin yang tidak terima meminta Jessie untuk bertanggung jawab. Kemudian Erdin langsung masuk ke mobilnya Jessie, agar Jessie membawa dombanya ke dokter hewan. Karena dombanya Erdin sangat kesakitan habis ditabrak. Di tengah perjalanan, Jessie meminta kepada Erdin untuk membawa dombanya sendiri ke dokter hewan. Dikarenakan Jessie tidak bisa mengantarkannya, Jessie harus cepat-cepat sampai ke hotel papanya. Bukan kambing, ini domba. Aneh banget sih jadi orang. Kemudian di lain sisi kita akan diperlihatkan kepada papanya Jessie yang sudah sampai ke hotel. Dikarenakan si papa mendapatkan laporan kalau Jessie sering keluyuran bersama teman-temannya. Untung saja semua karyawan hotel bisa tutup mulut. Jadi Jessie sangat aman. Dan si papa langsung melihat Jessie ke kamarnya. Akan tetapi sahabat Jessie yang bernama Brian mengulur-ngulur waktu. Dan pada akhirnya Jessie keluar dari kamar. Dan Jessie berusaha untuk ngeles kepada papanya. Untung saja si papa percaya. Makan bareng ya? Ya. Setelah itu kita akan dibawa kepada Erdin, Nyaknya, dan Icis. Icis adalah anak Pak RT yang sangat suka sama Erdin. Dikarenakan Erdin mau buka usaha, akan tetapi bingung karena modal. Kemudian Icis menawarkan bantuan, tapi dengan syarat Erdin harus jadi suaminya. Mendengar itu Erdin langsung menolak tawaran Icis dan Icis langsung pergi. Mending dombanya dikit daripada sama kamu. Hah? Apa tenang? Apa? Icis. Kemudian di scene berikutnya, di mana Jessica mengatakan kepada papanya kalau Jessie mencetak voucher untuk hotel agar lebih menarik dan menambah peminat hotel. Sebelum itu kita akan diperlihatkan kepada Icis yang menemukan tas merah yang berisikan voucher hotel. Dan voucher tersebut bisa ditukar dengan uang. Kemudian Icis membagi-bagikan voucher tersebut kepada warga termasuk Erdin juga dikasih. Bukan doa kita, ini rezeki nomplok dari Allah. Aduh itu. Setelah itu warga pergi ke hotel untuk menukar voucher tersebut dengan uang. Termasuk Erdin juga menukarkan voucher itu dan mendapatkan uang 10 juta. Erdin sangat senang dan langsung membeli domba. Sesampai Erdin di rumah, Nyaknya sangat senang melihat Erdin akan segera merintis usaha ternak domba. Akan tetapi Jessica datang dan Jessie meminta uangnya kembali. Karena itu bukan haknya Erdin. Dan Nyaknya langsung marah dan mengambil sapu. Mama, tapi udah. Kemudian kita akan dibawa kepada Icis, di mana Icis berdoa agar Icis bisa mendapatkan Erdin dan hidup bersama Erdin. Tidak lama setelah itu Erdin datang, dan alangkah senangnya Icis. Baru saja berdoa, orangnya udah muncul. Akan tetapi Erdin menemui Icis karena mau menanyakan perihal voucher. Dari mana Icis mendapatkannya? Icis hanya mengatakan itu voucher bukan hasil dari curian. Kalau ngomongin kupon mah ya itu beneran. Icis nggak nyopet, nggak nyolong pokoknya. Di saat Erdin hendak pulang, Erdin bertemu dengan Jessie. Dan Erdin minta maaf kepada Jessie karena sudah pakai uangnya untuk membeli domba. Akan tetapi Jessie juga minta maaf. Mereka saling minta maaf satu sama lain. Aku minta maaf.
Kemudian kita akan dibawa kepada Brian yang mencari orang yang membagikan voucher hotel tersebut. Pas sekali Brian bertemu dengan Icis, dan Brian meminta Icis untuk menarik semua uang yang udah dibagikan. Akan tetapi Icis menolaknya, dan Brian mengancam Icis dengan nama polisi. Icis yang ketakutan langsung teriak, dan warga serta Erdin datang dan Brian segera pergi. Mau ngapain mana? Hah? Nggak ada apa-apa, Bang. Maaf ya, Bang. 2 hari kemudian, di mana Icis yang sangat ketakutan masalah voucher. Dan dari sanalah Icis mengaku kalau voucher itu bukan milik Icis. Icis mendapatkannya di tepi jalan. Dan Erdin langsung membawa Icis ke hotel untuk menjelaskan perihal tersebut. Gitu, tuh, disuruh mas-mas itu tuh yang itu tuh. Tapi terserah Bapak, saya sudah jujur. Kalau Bapak mau ambil domba saya silakan, Pak. Setelah Erdin dari hotel, Jesse menemui Erdin. Karena Jesse mau join bisnis sama Erdin, mereka sepakat akan membuat kedai domba bakar. Sebelum itu kita akan diperlihatkan kepada Brian yang dipindah tugaskan oleh papanya Jesse. Dikarenakan Brian ketahuan pacaran sama karyawan. Dan Brian yang berniat mendapatkan Jesse pun pupus. Dan Brian langsung memutuskan pacarnya itu. Si pacar sangat sedih ditinggal lagi sayang-sayangnya. Kemudian Erdin menceritakan kepada nyaknya bahwa Erdin dan Jesse akan membuka kedai domba bakar. Dan Jesse siap membantu dari segi keuangan. Dan nyaknya Erdin sangat merasa bersalah karena udah berburuk sangka sama Jesse. Di saat kedai domba bakar sudah siap, kita akan diperlihatkan kepada teman Jesse yang bernama Ken. Dengan sangat gagah, Icis jadi terpesona dengan Ken. Kang Erdin udah hilang aja dari hati Icis. Akhirnya bisa lepas dari Icis. Kasihan Kenny lah. Kemudian setelah itu, usaha Erdin sangat diminati oleh pelanggan. Jesse sangat senang dengan keberhasilan Erdin. Kemudian tibalah saatnya di mana kedai domba bakar Erdin sudah hancur. Ulah siapa? Mereka sangat kebingungan dan bersedih. Dan pada akhirnya Jesse berpikir, mungkin saja ini adalah ulah papanya. Karena papanya Jesse marah, disuruh urusin hotel malah bisnis lain. Kemudian Jesse memutuskan untuk pulang ke rumah. Dan teman Jesse siap membantu Erdin hingga Jesse kembali lagi. Dengan kepergian Jesse, Erdin sangat sedih. Cus kita lihat momen romantis dulu lur. Tiga hari kemudian, di saat Jesse di rumah, Jesse sangat sibuk dengan pesanan domba bakar dari pelanggan. Karena itulah papanya Jesse mengizinkan Jesse untuk usaha domba bakar. Dan si papa juga akan ikut invest di usahanya Jesse. Sebelum itu, dalang dari sabotase kedai Erdin adalah Brian. Dan Brian dibawa ke kantor polisi. Ya kamu dengar, gak mau. Dari segala macamnya, dari tempat usaha papa bantu. Dasar tukang kambing. Kemudian di scene terakhir kita akan dibawa kepada Jesse yang datang kembali ke kedai Erdin dengan membawa mobil untuk operasional kedai. Itu adalah invest dari papanya Jesse. Karena Erdin yang sangat menyayangi Jesse langsung mengutarakan perasaannya ke Jesse dan mereka resmi berpacaran. Dari pagi sampai malam pun aku rela buat kamu. Ya pasti mau lah. Pasti mah. Pasti. Jadi sekarang aku udah jadi baby kamu, bukan domba lagi. Kemudian pelajaran yang dapat kita ambil adalah, silakan catat teman-teman, usaha tidak akan pernah mengkhianati hasil.